Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berikut adalah video pembelajaran mengenai konsep uang dan perbankan pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pembimbing Bapak Bagus Syandi Narmaditya, SPD, MPD. Berikut nama anggota kelompok 4, yaitu 1. Indi Rahmawati dengan NIM 210431620836. Selanjutnya, Intan Nur Wibawanti dengan NIM 210431620804. Selanjutnya, Karinda Kusumaning Ayu dengan NIM 210431620824. Selanjutnya, Kansa Nafis Alifia Tito dengan NIM 210431620919. Selanjutnya, Lihoa Indriani dengan NIM 210431620851. Materi yang pertama adalah konsep uang. Sebenarnya, apa sih uang itu? Uang sendiri memiliki dua definisi. Yang pertama yaitu definisi uang dalam ilmu ekonomi tradisional, dan yang kedua definisi uang dalam ilmu ekonomi modern. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar ini dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya dan untuk pembayaran utang. Selanjutnya, jenis dan ragam uang. Jenis uang berdasarkan bahan dan pembuatannya. Yang pertama, uang logam, merupakan uang yang terbuat dari logam, emas, atau perak dan memiliki nominal yang kecil, seperti Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Uang logam memiliki 3 macam nilai, yaitu nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai real atau nilai tukar. Nilai intrinsik merupakan nilai bahan untuk membuat mata uang. Nilai nominal merupakan nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Dan nilai real atau nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang. Yang kedua, uang kertas, merupakan uang yang dibuat dari bahan kapas supaya tidak mudah rusak meski terkena air atau dilipat-lipat. Uang kertas memiliki nominal yang lebih besar, contohnya Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, ataupun Rp100.000. Jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan ada dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan jenis uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam maupun kertas. Sedangkan uang giral merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau giro, dan uang ini hanya digunakan oleh kalangan masyarakat tertentu. Yang terakhir yaitu jenis uang berdasarkan nilainya. Yang pertama, uang penuh, merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya, nilai emas pada uang logam senilai Rp500, maka nilainya sama dengan nominalnya. Yang kedua yaitu uang tanda, merupakan uang yang apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Misalnya, untuk membuat uang Rp1.000, pemerintah perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp750. Fungsi uang. Yang pertama, fungsi asli yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai alat ukur. Yang kedua, fungsi turunan yaitu uang sebagai alat pembayaran, uang sebagai alat penunjuk harga, uang sebagai alat pembayaran hutang, dan uang sebagai penimbun kekayaan. Teori uang. Terhadap dua teori uang. Yang pertama, teori uang statis. Teori ini tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Teori nominalisme atau daya beli. Teori negara atau asal mula dari negara. Teori metalisme atau intrinsik. Dan teori konvensi atau perjanjian. Yang kedua, teori dinamis. Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Teori persediaan kas, teori ongkos produksi, dan teori kuantitas. Teori kuantitas ada dua, yaitu David Ricardo dan Irving Fisher.
Yang kedua, perbankan. Perbankan dengan bank emang beda ya? Istilah perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 1 Nomor 1 disebutkan bahwasannya perbankan adalah segala sesuatu yang mencangkup tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan istilah bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau ke bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan antara perbankan dan juga bank adalah perbankan adalah sebuah industri yang mengatur tentang uang tunai, kredit, dan atau bentuk transaksi finansial lainnya. Sedangkan bank adalah layanan yang memberikan tempat kepada masyarakat untuk menyimpan dan juga meminjam uang secara aman bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu tugas perbankan, antara lain 1. Sebagai perantara, kedua, memfasilitasi transaksi, ketiga, merangsang kebiasaan menabung kepada masyarakat, keempat, meningkatkan standar hidup masyarakat atau pinjaman, kelima, memfasilitasi transaksi ekspor dan impor, dan yang keenam yaitu mendorong pembangunan nasional, dan yang terakhir yaitu memberikan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perbankan. Jenis perbankan dibagi menjadi dua, yaitu dari segi fungsinya dan dari segi kepemilikannya. Dari segi fungsinya ada bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya. Bank berdasarkan fungsinya juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Umum dan BPR. Untuk segi kepemilikannya ada bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan juga ada bank milik campuran. Berikut jenis-jenis bank. Jenis-jenis perbankan. Jenis perbankan dibagi menjadi dua menurut statusnya, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan jual beli secara keseluruhan menggunakan mata uang asing. Sedangkan bank non-devisa merupakan bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi luar negeri namun dengan wilayah yang terbatas. Selanjutnya, jenis bank jika dilihat dari segi atau cara dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional, yaitu prinsip kebarat-baratan, dan bank yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip yang menurut ajaran agama Islam. Yang selanjutnya yaitu fungsi bank. Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara spesifik, fungsi bank dapat dibagi menjadi 4, dan yang pertama adalah agent of trust, yaitu dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, yaitu trust, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Dan yang kedua adalah agent of development, yaitu kegiatan bank berupa menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Dan yang ketiga adalah agent of service. Selain melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat-masyarakatnya. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Bila terdapat kata atau kalimat yang tidak berkenan pada penjelasan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.